Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Penulis itu belum tentu bisa bercerita dengan lancar menggunakan lesan. Begitu juga dengan orang yang punya keahlian bercerita lewat lesan, belum tentu lancar dalam menulis sebuah cerita. Ya, pada video kali ini saya ingin mereview salah satu video milik dari channelnya Besok Pagi ya teman-teman. Ini durasinya panjang banget. Saya mau ngambil sedikit contoh karena gini, sebenarnya apa yang dialami dan diceritakan oleh si narasumber di channel Besok Pagi ini, sekitar 5 tahun yang lalu cerita ini sudah saya angkat. Saat itu saya sama dia emang karena temen ya, syuting di Gunung Lawu langsung. Jadi, pokoknya lucu ya. Jadi kita itu terlalu berani ya saat itu. Kita bercerita tentang kejadian horor di Gunung Lawu dan menceritakannya ini langsung di Gunung Lawu. Dan apa yang terjadi? Ternyata video saya kurang lebih durasi sekitar 40 menit hilang semua. Hilang itu maksudnya gini loh ya teman-teman. Jadi saat itu kita udah syuting, dia udah cerita, saya bawa satu temen di belakang kamera. Setiap 10 menit sekali saya kasih kode katanya oke, ngerekam. Nah, selesai syuting, saya cek filenya. Ada, jadi videonya. Besoknya nyampe rumah, begitu mau saya edit, video sama sekali nggak jalan. Layar blank putih, suara tidak terekam. Tapi durasi tetap jalan. Jadi maksud dari cerita yang disampaikan oleh Wahyu Subuh di channel Besok Pagi ini begini. Pada saat melakukan pendakian, ini tokoh utama di dalam video diceritakan Wahyu Subuh, ini ada Wahyu Subuh, kemudian Randy sama si Mamat, dia bertiga. Sebenarnya naik ke Gunung Lawu, dia ini berlima, yang dua ini adalah temannya si Randy. Dua ini anak Ngawi, sedangkan mereka bertiga ini dari Madiun. Nah, berhubung yang dua dari Ngawi ini yang kenal cuma si Randy, si Wahyu ini kurang akrab. Tapi karena punya tujuan mau naik ke Gunung Lawu bareng, ya udah mereka naik lewat Candi Cetho. Singkat cerita, di sepanjang perjalanan mengalami banyak banget kejadian-kejadian horor, mulai dari dikejar pocong sampai semuanya sempat ketemu. Nah, mereka ini sempat berpisah. Sampai akhirnya ketemu lagi karena saling mencari. Setelah mereka sudah berkumpul bertiga, kenapa bertiga? Karena yang dua yang dari Ngawi, ini dibilangin mau diajak turun setelah mengalami kejadian horor ini tadi. Dua pendaki yang dari Ngawi, ini diajakin turun, kita nggak usah lanjut, ini pertanda buruk. Tapi dua anak pendaki dari Ngawi ini ngeyel karena memang alasannya dia ini baru pertama kali ke Gunung Lawu dan pertama kali mendaki ke gunung. Mungkin rasa penasaran yang tinggi membuat mereka berdua ini ngeyel tetap melanjutkan perjalanan. Dan yang tiga dari Madiun, Wahyu Subuh, Randy dan si Mamat, ini dia balik. Setelah balik di perjalanan, dia ini melihat ada rumah. Saat itu mereka berpikir begini, karena itu kawasan Candi Cetho masuknya di Kabupaten Karanganyar. Masa di Karanganyar masih ada ya rumah yang kayak gini? Karena memang di situ rumahnya ini terbuat dari kayu, kemudian dindingnya ini dari kayak kulit kayu itu loh, kulit-kulit yang tebel itu loh. Dan nggak ada penerangan, penerangannya cuma obor. Nah, saat itu mereka ini mau ngetok pintunya, cuman ragu, takut mengganggu, sampai akhirnya mereka berinisiatif. Mau ngetok pintu tapi dilarang sama Randy. Jangan, ini loh masih jam 1 malam, nanti ganggu orang tidur itu kan. Udah kita aja pasang tenda di dekat rumah sini tuh. Nah, Mamat itu malah ngomong apa ternyata di Karanganyar itu masih ada yang miskin banget ya, loh pakai apa rumahnya kayak gini, nggak ada listrik kayak gitu, kok iso ya hidup di tengah hutan gitu kan. Terus sama Randy itu gak usah bergibah gitu kan. Jadi waktu kita mau bikin tenda bang, itu ada api yang jalan ke arah kita itu bang. Nah, kan kita takut kan. Kita kira itu tuh kayak hantu yang kepalanya api itu bang, apa Banaspati kayak gitu. Udah takut kan. Kok pas semakin dekat itu ternyata itu ada bapak-bapak pakai pakaian hitam itu Jawa, tapi nggak ada garis-garisnya tuh nggak, jadi pakaian Jawa hitam gitu kan. Nah itu dia tuh bawa obor ternyata, terus apa nyapa kita oleh apa le gitu. Nah Randy itu jawab, Pak ngapunten, kula waleh rencang-rencang nyasar nih kan di munggah lawu gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tuh, maaf Pak, saya sama teman-teman saya nyasar mau naik ke lawu gitu kan. Terus bapaknya itu
cuman manggut-manggut nih gitu kan. Oh ya wes ayo kono lo turun dek di rumah aja di sini gitu. Jadi kita itu diajak istirahat di rumahnya si bapak ini. Oh, Ya, oke. itu rumahnya itu cukup besar bang, besar banget kan. Nah kita di apa? Saya sama Mamat itu masih nyopot sepatu di luar. Nah sementara Randy itu udah masuk duluan dia, udah masuk duluan. Itu ada perempuan yang pakai kemben gini kayak terus pakai jarik, pakai kemben, kalungan selendangnya kan di sampingnya sini gitu kan. Itu nungguin kita. Jadi nungguin aku, saya sama Mamat gitu. Nah itu Mamat itu sampai bisik ini. Kok isya ono sih wong aku berpakaian kok gini di tahun saiki gitu. Nah, Oke. aku sama Mamat masuk itu ada orang itu pada duduk menghadap ke bapak-bapak yang duduk di kursi itu bang. Jadi kayak seolah itu kayak menyembah gitu kan. Nah teman saya Randy kan apa ya tengahnya itu kan kosong ya, orang-orang kan pada duduk melingkar gitu. Nah teman saya Randy itu duduk di tengah-tengah terus sama nyembah gitu kan, nyembah bapak-bapak ini. Nah terus saya itu datang, saya itu juga disuruh ayo dok le sowan gitu. Jadi saya itu jalan biasa gitu nggak boleh, jadi harus jalan apa Oke, jalan gitu loh kayak jongkok ya. iya. Nah si bapak-bapak yang duduk di kursi ini tuh kayak orang yang paling dituakan gitu loh bang, kayak yang paling dihormati gitu kan. Terus itu cukup tua tapi badannya itu cukup kayak segar gitu, nggak selayaknya orang tua gitu kan. Jadi masih apa ya keker gitu. Iya, terus dia tuh punya jenggot panjang segini gitu, terus pakai udeng, kepalanya putih, pakai bajunya itu juga serba putih. Nah itu saya itu juga sama kedua teman saya itu jadi disuruh buah gini kan. Terus si bapak ini nanya ke kita, tujuanmu ono ing papan panggonan kini ki arep golek apa nak gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia ini dia itu nanya tujuan kita ke lalu itu mau nyari apa. Nah sama Randy itu dijawab, ngapunten Mbah, kula kalih rencang kula itu hobi munggah gunung gitu. Nah intinya Randy itu apa ngasih tahu ke bapaknya ini kalau kita itu hobi naik gunung, terus ke Lawu itu ya cuman cari seneng aja gitu kan. Terus si bapak ini ngomong kayak gini, akeh wong kang sing mara ning papan panggonan kene iki mung arep golek mulya gitu. Jadi dia itu banyak orang yang ke Lawu itu tujuannya cuman mau cari harta kayak gitu ya mungkin. Nah gitu, terus si bapak ini ngomong, aku iso gawe awakmu mulya ning apa sanak kadangmu iku kudu diidolne ning kene gitu. Jadi mungkin intinya itu dia itu bisa ngasih kaya, tapi sanak saudaranya itu harus jadi tukar itu kayak terus dia itu juga ngomongin kayak gini, menungso itu akeh sing serakah, jadi pengen urip mulya ning ora gelem rekoso, gak gelem nenuwun marang Gustine gitu. Terus senenge pengen golek dalan pintas itu loh bang, pokoknya intinya nyari jalan pintas lah untuk mendapat gitu. Kekayaan ya, gitu. Terus itu juga apa nasihatin kita kan gitu, pengen urip mulya ning donya iku gak usah serakah gitu, apa sing mbok karepi ya nenuwono marang Gustimu gitu ya kan. Waktu itu saya sama Mamat itu
Sama Randy itu nggak ngekat bang, pokok ya nggih mbah nggih gitu aja kita jawabnya nggih gitu kan. Setelah ngomong kayak gitu kan bang, kita itu disuruh minggir duduk di pinggir bareng sama orang-orang gitu kan bang, gitu pokoknya. Nah tapi anehnya mereka itu melihatin kita itu kayak tatapannya itu kayak tatapannya nggak biasa gitu bang, lihatin kita. Oke. Jadi Kenapa? kayak apa sih wong iki, apa sih iki kok sampai di sini atau Kayak sinis berarti. iya kayak gitu kan. Nah, dari tayangan ini tadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa sebenarnya di Gunung Lawu dibilang angker ya memang angker, dibilang sebenarnya nggak cuma Gunung Lawu sih. Di bawah di daerah kita juga banyak kok tempat-tempat orang untuk mencari pesugihan. Hanya saja yang paling populer memang di Gunung Lawu. Seperti apa yang disampaikan oleh sosok ini tadi, memang benar keadaan di Gunung Lawu seperti itu. Jadi di Gunung Lawu itu banyak sekali orang-orang yang punya hajat, ingin kaya, tapi tidak mau hidup, gak mau kerja lah intinya, gak mau rekoso, gak mau kerja keras, tapi pengen cepat kaya secara instan. Dan sosok yang ada di Gunung Lawu sana ini bisa memberikan itu, bisa mengabulkan keinginan kita. Tapi semua itu ada imbal baliknya, yaitu sanak lan kadangmu kudu melu rene. Dengan artian keluarga dan saudara-saudaramu harus ikut ke sini. Menjadi tumbal. Mungkin sampai di sini teman-teman langsung berpikiran apakah mungkin para pendaki yang meninggal di sana itu ada hubungannya dengan pesugihan keluarganya. Saya tidak mau membahas itu ya. Karena ini sangat riskan sekali. Kemudian apa yang dialami oleh Wahyu Subuh dan teman-teman ini nggak cuma sampai di sini loh. Ini di situ setelah ngobrol ini tadi dikasih makanan, makanannya juga mencengangkan, kemudian disuruh tidur. Setelah tidur kemudian tahu-tahu dibangunin sama orang. Begitu dikasih tahu ternyata dia ini ada di Cemoro Sewu. Gila nggak cerita ini? Jadi dia ini tidur di jalur Candi Cetha sana. Begitu bangun dia ada di Cemoro Sewu dan ini cerita real. Sayangnya besok pagi ini tidak mengundang ketiganya ya. Apakah mungkin karena memang yang dua ini sibuk, antara Randy dan Mamat ini sibuk kerja atau gimana? Sebenarnya cerita ini akan lebih menarik jika mereka bertiga ini jadi satu. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita ini, silahkan cek langsung di channel Besok Pagi.